Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, jemaah Masjid Darwaja yang dirahmati Allah, puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmat dan nikmatnya. Pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat iman. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang hari ini sakit, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan kesembuhan seperti sedia kala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah yang telah dicontohkan. Pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama talabul ilmi, mencari ilmu, kemudian dari mencari ilmu itu berusaha kita memahami dari ilmu-ilmu yang Allah turunkan ke bumi ini. Kemudian yang berikutnya setelah kita mencari, memahami, tentunya bagaimana kita bisa mengamalkan. Kadang banyak yang ilmunya setiap hari ditambah, tetapi kadang amalan-amalan atau mengaplikasikannya kurang. Maka sebaik-baik ilmu adalah yang diamalkan. Mari kajian pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini ada satu materi atau judul yang saya mendapatkan judulnya, yaitu judul buku The 9 Golden Habits atau 9 kebiasaan emas. Yang ini tentunya bisa kita juga baca secara bersama-sama. Juga kalau terus kalian di YouTube gitu ya, bukan YouTube saya, tapi YouTube-nya Dr. Agus Sukaca. Itu ada namanya 9 GH atau 9 Golden Habit. Setiap insya Allah juga sama hari Sabtu begini, 5:30 waktu Indonesia Barat atau waktu Indonesia Tengah jam 6:30 atau jam 7:30 waktu Indonesia Timur. Karena beliau Dr. Agus Sukaca itu tinggalnya di Kalimantan, sehingga dengan ada semacam Zoom atau di YouTube ada, itu kita juga bisa mengikuti kajian-kajian singkat sekitar 20 menit, kadang 25 menit, yang itu bisa menambah ilmu kita untuk membekali diri dalam kehidupan di dunia ini. Terus kalian, hari ini judulnya adalah zakat, infak, dan sedekah.
zakat, infak dan sedekah ini memang bisa kita memberikan makna bahwa sangat berbeda antara manajemennya Allah atau aturannya Allah dengan aturan manusia di dunia ini. Kata zakat, infak dan sedekah ini dalam teori dunia tidak ada penerimaan, yang ada adalah pengeluaran. Kata zakat berarti kita harus membayar. Infak itu juga mengeluarkan harta. Bersedekah itu juga mengeluarkan harta. Baik harta dalam bentuk materi, uang, atau barang, bahkan juga jasa. Kalau uang jelas dalam bentuk mata uang resmi, baik rupiah, dolar, atau mata uang yang lainnya. Infak juga berupa bisa uang atau barang. Sedekah itu bisa tiga, uang, barang, juga jasa. Bersedekah gotong royong itu sedekah atau bukan Mas kalian? Sedekah. Bentuknya jasa. Oke. Danten sing kerepotan. Terus disuwuni rewang. Itu juga sedekah. Maka kita harus membiasakan dalam kegiatan sehari-hari, apapun kegiatannya itu harus memulai dengan yang namanya doa. Segala sesuatu yang diniatkan dengan berdoa hanya karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Tetapi kadang orang banyak yang lupa. Yang penting berkegiatan, tidak merugikan orang lain, tetapi tidak berdoa. Contoh yang setiap hari dilakukan orang adalah dengan bekerja. Kalau bekerja itu kita niatkan karena Allah, bukan karena tugas atau kewajiban, maka setiap kali berangkat pagi hari untuk melaksanakan pekerjaan atau berangkat bekerja ini dengan berdoa, maka Allah akan mencatat ini sebagai pahala. Tentunya sangat indah sekali kalau semuanya itu dimulai dengan berdoa. Kadang banyak orang yang meremehkan makna doa, bahwa doa itu adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak. Sering disampaikan dalam kajian-kajian kita di sini ini bahwa kalimat tauhid, tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah, itu kelihatannya sepele, tetapi di kehidupan yang hari ini, di kehidupan yang hari ini mungkin sangat berbeda dengan ibu-ibu yang ada di belakang yang atau bapak-bapak yang usianya lebih dari 70, sangat berbeda dengan pada tahun-tahun kira-kira
50 tahun yang lalu. Banyak yang menduakan Allah dengan cara-cara yang juga modern. Hal inilah yang kadang kita sangat prihatin. Justru dipertontonkan di media-media itu karena memang media itu adalah bebas, maka tinggal bagaimana kita bijak dalam mensikapi media-media tersebut. Nah, terus kalian kembali pada judul zakat, infak dan sedekah ini, bahwa yang pertama adalah pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang yang bertakwa yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Al-Baqarah ayat 3. Dari ini kita bisa memahami bahwa orang yang bertakwa yaitu orang yang beriman kepada yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami Allah anugerahkan kepada mereka manusia. Nah, menafkahkan sebagian rezeki, infak itu tidak semuanya. Kalau kita meyakini bahwa ini adalah sebenarnya perintah Allah, maka sebenarnya kita itu taat melaksanakan yang Allah perintahkan. Kadang memang di dalam hal berinfak sedekah ini akal kita, pikiran dan akal kita itu seakan-akan dan memang realitanya harta itu berkurang. Tidak ada orang yang berinfak bersedekah itu hartanya berkurang menurut manusia. Tetapi karena ini perintah Allah dan Allah pasti punya janji-janji yang lain. Satu di antara janji yang Allah sampaikan yaitu di dalam surat Al-Baqarah juga 261, ya. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih atau biji yang akan menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir akan muncul 100. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Nah, dari surat Al-Baqarah ini Allah juga sudah menjanjikan barang siapa yang menginfakkan atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, dari satu biji akan tumbuh 7 tangkai atau 7 butir. Dan masing-masing akan menjadi 100. Berarti pinten Bu? 700 atau 700? Mboten saged 1000 napa nggih. Karena Allah itu tidak ada manajemen matematika.
Maka kita berinfak, bersedekah pun juga harus dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ini transaksi dengan Allah loh ya. Ini saya infakkan 1.000, nanti akan 7.000, dari 7.000 itu dikalikan 100. Bukan. Tetapi karena kita meniatkan karena Allah, sekali lagi kita berdoa, apa yang kita lakukan, kita berinfak sedekah itu karena Allah, maka Allah pasti akan menggantinya. Karena Allah menjanjikan ini, janji Allah gitu ya. Kemudian di ayat 25-26 surat Al-Ma'arij, pada harta itu sebenarnya terdapat sebagian punyanya orang lain. Jadi di sini jelas gitu ya, bahwa ada sebagian harta yang ada di rumah kita itu adalah haknya orang lain. Dalam surat tersebut disampaikan dalam artinya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Jadi orang meminta-minta atau orang yang belum beruntung itu ada yang mau dengan cara meminta, ada juga yang tidak meminta. Maka kita harus bisa memberikan sebagian harta kita ini kepada orang-orang yang atau kelompok yang memang belum beruntung. Kalau yang meminta-minta, kadang-kadang kita ini hari ini di jalan gitu repot ya. Ada yang nopo nggih istilahnya, macaknya. Bergayanya dengan meminta-minta. Tetapi kemarin di Bandung itu juga ada yang di razia. Setelah dirazia, jadi suami istri itu hartanya melebihi dari pekerja yang setiap hari harus membanting tulang. Perolehannya, hasilnya itu melebihi dari orang yang bekerja keras. Nah ini sangat memprihatinkan. Bahkan ada yang berangkat meminta-minta itu diantar oleh keluarganya atau suaminya, dan itu juga meminta doa restu. Doa restu itu apa maksudnya? Meminta doa, bukan doa restu. Meminta doa. Itu ya bahasa kita tuh salaman dulu sama suaminya untuk berangkat meminta. Karena saya tahu, jadi dulu yang saya tahu dulu di SMP 2 situ Pak. Di SMP 2 itu ada satu yang meminta-minta itu, ya saya melihat perilakunya sampai seperti ini ya, diantarkan dan sebagainya. Nah, Ibu sekalian, saya mungkin atau ibu-ibu juga mengetahui, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Presiden, Pak Prabowo itu besok kita bisa melihat dan ikut merasakan. Sering hari ini diungkap di undang-undang pasal berapa Pak? 33 Pak ya. Tentang apa? Bumi, air dan isinya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran. Artinya apa? Kalau program ini betul, maka sebenarnya memang di
undang-undang negara kita 1945 itu bahwa fakir miskin dan anak terlantar apa bahasanya dipelihara oleh negara. Nah, mudah-mudahan negara hadir untuk membantu meringankan saudara-saudara kita yang belum beruntung. Juga dulu karena sering ke Jogja begitu, di sana juga ada himbauan di perempatan-perempatan itu dikasih tulisan. Jadi dilarang memberikan kepada orang yang meminta. Jadi di situ kalimatnya adalah mengasihani, kasihan ya, ngesakne ngoten bahasa ini. Mengasihani bukan berarti harus memberi. Artinya memang kalau setiap hari cuma dikasih diberi aja menjadi kebiasaan. Yang kebiasaan itu kebiasaan tidak bagus. Artinya memang ada beberapa yang tenaganya masih kuat, roso, tapi lumuh dengan meminta. Kemudian Bapak sekalian, berikutnya adalah di hadis riwayat Muslim, harta yang disedekahkan tidak akan berkurang. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Ini ada dua. Jadi harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang. Nyatanya dalam hidup ini dari dulu kita lahir yang tidak mempunyai apa-apa, semakin tua, semakin usia dan banyak usia, harta itu bertambah. Harta bertambah itu sekali lagi sering di situ dinilai atau dimaknai dengan uang. Padahal dengan ilmu kita memberikan ilmu kepada yang lain, itu pun juga harta. Kita mensedekahkan ilmu untuk berusaha itu macam-macam, ya, bisa menjadi tukang atau yang lainnya. Juga Allah sampaikan, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Dek wingi ngajinipun Pak Ganang tasik emut. Nggih to? Pripun dek wingi? Lek enek sing nyatru kon marani, nggih to? Nyopo dhisik. Enteng apa enteng, Bu? Pripun? Nggih to, dek wingi kan di antara kajian ini kan niku nggih ada 4 atau 5 kemarin. Jadi memaafkan njaluk sepuro dhisik itu hari ini tuh agak langka. Karena apa? Orang banyak yang merasa bisa tadi itu. Merasa bisa jadi minta maaf itu enggak. Nah inilah sekalian, jadi Allah sudah sampaikan dan Rasul juga sudah sampaikan tentang keutamaan di dalam berinfak dan bersedekah. Yang ketiga, sedekah dapat menghapus dosa dan menutup kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayatnya At-Tirmidzi menyampaikan, maukah kamu
aku tunjukkan pada pintu-pintu kebaikan. Puasa adalah perisai dan sedekah akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan sholat seorang laki-laki pada pertengahan malam. Juga disampaikan yang kedua, sabda Rasul, wahai para wanita, hendaklah kalian bersedekah, sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka. Ini yang wedok nih gitu. Kami bertanya, apa sebabnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini kita semua diingatkan. Laki-laki juga diingatkan, wanita juga diingatkan. Jadi sebagian banyak adalah wanita penghuni neraka. Nah, mudah-mudahan kita yang di sini dihindarkan dari neraka. Terus kalian, yang berikutnya, sedekah dapat memadamkan kemarahan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tabrani, dan sedekah dengan diam-diam akan memadamkan kemarahan Tuhan, sedangkan silaturahim akan menambahkan umur. Jadi sedekah itu baik dengan diam-diam maupun terbuka, intinya kita bersedekah. Sering sampaikan, ada yang dicatat, ternyata dicatat itu perlu. Juga ada yang secara diam-diam, diam-diam pun juga perlu. Artinya, kalau diam-diam untuk menjaga diri sendiri supaya tidak sombong. Kalau dicatat tuh, delok kalau sing nyumbang sapa kae, jenengku apa dudu. Nah, itu berarti riya atau sombong. Tetapi sebenarnya yang dicatat itu juga ada tujuan yang lain, untuk mengajak yang belum menyumbang atau bersedekah. Jadi dua-duanya bisa dilakukan. Kemudian yang kelima, orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di hari akhir, yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah dalam hadis riwayat Bukhari, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini tadi saya sampaikan bahwa ini adalah dengan cara diam. Yang terakhir, 6, orang yang bersedekah akan dilindungi dari siksa api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berlindunglah salah seorang di antara kalian dari siksa api neraka, walau dengan bersedekah sebutir kurma. Jika tidak diperoleh, maka dengan kalimat yang baik. Jadi sekali lagi, ini adalah bentuk-bentuk bersedekah, bahwa sedekah itu tidak hanya dengan materi, tapi dengan kalimat yang baik pun juga sedekah. Senyum pun juga sedekah, menggembirakan orang
orang yang lain. Sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa saling mengingatkan pada diri kita semuanya bagaimana nikmat dan hikmah untuk bersedekah, berinfak dan berzakat. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit yang itu menjadi tabungan atau deposito kita manakala kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.